semuanya, perkenalkan nama saya Vitalia Rahayaan. Saya mahasiswa di Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan, Program Studi Agama dan Budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku dari salah satu orang hebat, yaitu buku Hukum Islam yang ditulis oleh Profesor Haji Muhammad Daud Ali. Sebelum saya membahas bukunya, saya akan membahas secara singkat biografi dari penulis. Perlu kita ketahui bahwa Profesor Daud Ali ia lahir di Desa Bintang, Takengon, Aceh Tengah pada tanggal 4 April 1930 dan beliau wafat pada tanggal 6 Oktober 1998. Beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan beberapa fakultas lainnya di Jakarta. Kita masuk pada buku. Di dalam buku beliau, yaitu buku Islam, itu terdapat 4 bab. Bab yang pertama itu membahas tentang Islam dan hukum Islam. Bab yang kedua membahas tentang sumber asas-asas hukum Islam dan Al-Ahkam dan Al-Khamsah. Bab yang ketiga membahas tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam. Dan bab yang terakhir membahas tentang hukum Islam di Indonesia. Pada ringkasan ini, saya akan mengutip sebagian dari buku ini sebagai sebuah gambaran, yaitu hukum Islam dalam kurikulum Fakultas Hukum, yang isinya tentang apa sebabnya kurikulum tentang hukum Islam ada pada Fakultas Hukum sendiri. Ada beberapa alasan, yaitu alasan yang pertama karena alasan sejarah. Kenapa? Karena hukum Islam atau yang mereka sering sebut sebagai Mumandaj Rej diajarkan di semua sekolah tinggi atau fakultas hukum yang didirikan oleh pemerintahan Belanda pada zaman dahulu. Akan tetapi nama tersebut tidak tepat dengan hukum Islam. Kenapa? Karena sebab berbeda dengan hukum-hukum lainnya. Hukum Islam adalah hukum yang sumber dari agama Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan alasan yang kedua yaitu karena alasan penduduk. Kenapa? Karena menurut sensus hampir 90% penduduk Indonesia mengaku beragama Islam. Ini berarti bahwa mayoritas memeluk agama Islam kalau dibandingkan dengan negara lain. Kenapa? Karena penduduk agama Islam yang terbanyak adalah di Indonesia. Oleh karena itu, selalu dibekali dengan pengetahuan keislaman, baik mengenai lembaga maupun hukumnya yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat Muslim di Indonesia. Alasan yang ketiga karena alasan yuridis. Kenapa? Karena di tanah air kita hukum Islam berlaku secara normatif dan formal yuridis. Yang berlaku secara normatif itu berarti hukum Islam yang mempunyai sanksi kemasyarakatan apabila norma-normanya dilanggar. Sedangkan secara formal yuridis adalah hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda dalam hubungan masyarakat. Alasan yang keempat karena alasan konstitusional. Kenapa? Karena dalam bab agama Islam, alasan ini tercantum pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dinyatakan bahwa negara Republik Indonesia didasarkan ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kehidupan hukum di bidang keagamaan. Alasan yang terakhir alias alasan yang kelima yaitu alasan ilmiah. Kenapa? Karena secara ilmiah bukan halnya orang-orang Islam terdiri sendiri, tetapi orang-orang non-Islam atau non-Muslim juga mempelajari hukum Islam itu. Jadi di dalam buku ini mengkaji tentang Islam terlebih dahulu. Saya akan membahas atau mengetahui makna Islam yang menjadi induk dari sumber hukum Islam itu sendiri. Kenapa? Karena dalam sistem Islam, selain dengan agama dan iman,
Hukum juga tidak boleh dicerai pisahkan dari kesusilaan atau akhlak. Karena Islam sendiri mempunyai pedoman yaitu Al-Quran yang orang secara bebas telah memilih untuk patuh dan makna menyesuaikan kehendak dengan kehendaknya dengan kehendak Allah yang kita sebut sebagai Muslim. Sejak diturunkan Islam terus-menerus didasarkan dengan memusatkan perhatian kepada Tuhan, ia didasarkan kepada tauhid atau keesaan Tuhan. Hal-hal yang tidak dapat dipisahkan antara lain spiritual atau kerohanian, yang kedua material, kebendaan, ada juga religius, keagamaan, dan dengan profan, keduniawian di dalam segala bidang. Sedangkan kerangka dasar agama dan ajaran Islam juga perlu dijelaskan di sini. Yang perlu kita pahami adalah agama Islam bersumber dari wahyu atau yang biasa kita sebut Al-Quran dan sunnah atau hadis. Ajaran Islam bersumber dari rayu atau akal pikiran dengan mengikuti sistematik iman. Islam dan ihsan yang berasal dari hadis dari Nabi Muhammad. Kerangka dasar agama Islam seperti sudah disinggung di atas terdiri dari akidah, syariah, dan akhlak. Pada komponen syariah dan akhlak, ruang lingkup jelas mengenai ibadah, muamalah, dan sikap terhadap khalik atau alam serta makhluk. Pada komponen akidah, ruang lingkup ini akan tampak pula juga dihubungkan dengan iman kepada Allah dan para nabi serta rasulnya. Jadi dalam buku hukum Islam ini juga membahas tentang hukum Islam. Kenapa? Karena hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari yang tadi saya sudah jelaskan di atas dari Al-Quran. Menjadi bagian dari Islam sebagai sistem, ia mempunyai beberapa istilah yaitu hukum, akham, syariah, dan syariat. Ada juga faqih, fiqh, dan istilah-istilah lainnya. Adapun bahasa tentang ruang lingkup Islam itu sendiri yang dibandingkan dengan hukum Islam pada bidang muamalah dan hukum barat yang membedakan tentang hukum privat atau hukum perdata dengan hukum publik. Dari situ kita bisa tahu bahwa ada ciri-ciri hukum Islam itu sendiri. Di sini yang saya ringkas yaitu ada 7 ciri-ciri hukum Islam itu sendiri. Yang pertama yaitu merupakan bagian dari sumber dari agama Islam. Yang kedua, mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam. Yang ketiga yaitu mempunyai 2 istilah kunci yakni syariat dan fikih. Yang keempat yaitu terdiri dari 2 bid'ah utama yakni ibadah dan muamalah. Yang kelima yaitu strukturnya berlapis. Sedangkan yang keenam yaitu mendahulukan kewajiban dari hak amal dari pahala itu sendiri. Dan poin yang ketujuh yaitu dapat dibagi menjadi 2 hukum yaitu taklifi dan hukum wadi. Jadi di dalam buku hukum Islam ini lebih membahas tentang hukum Islam dan hak-hak asasi manusia. Kalau hukum Islam sendiri dibandingkan dengan pandangan atau pemikiran Barat tentang hak asasi manusia, perbedaan dari Barat itu memandang hak-hak asasi manusia itu semata-mata sebagai antroposentris. Sedangkan menurut pandangan hukum Islam yang bersifat teoritis, buku hukum Islam ini juga sekaligus membahas mengenai salah satu paham terhadap Islam dan hukum Islam.
kesalahpahaman terhadap Islam disebabkan karena banyak hal-hal, namun yang relevan dan kajian itu dibagi atas 3, yaitu salah memahami ruang lingkup ajaran, yang kedua salah menggambarkan kerangka dasar ajaran Islam, yang ketiga salah menggunakan metode mempelajari agama Islam sendiri. Sekarang kita masuk pada pembahasan pada bab yang kedua, yang mana membahas tentang sumber asas-asas hukum Islam dan al-ahkam dan al-khamsah. Jadi pengertian sumber hukum Islam adalah asal atau tempat pengambilan hukum Islam dari hadis Muaz bin Jabal. Dapat disimpulkan sebagai hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat dan berjihad karena pengetahuan dan pengalaman menggunakan jalan atau cara atau untuk asas-asas hukum Islam juga termasuk membahas yang kita bahas. Jadi pengertian asas itu sendiri adalah kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan dan alasan serta pendapat yang terutama menegakkan pelaksanakan hukum. Jadi asas hukum pada umumnya berfungsi sebagai rujukan untuk mengembalikan segala masalah yang berkenaan dengan hukum. Adapun asas hukum Islam itu terbagi menjadi beberapa asas. Yang pertama yaitu asas-asas umum, yang kedua asas-asas dalam lapangan hukum pidana, yang ketiga asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Jadi ada 3 asas. Kalau di asas umum, asas-asas umum hukum Islam yang meliputi semua bidang dan segala lapangan hukum Islam. Asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Yang poin kedua yaitu asas-asas dalam lapangan hukum pidana. Asas-asas dalam lapangan hukum pidana Islam antara lain itu asas-asas legalitas, asas-asas larangan pemindahan dan kesalahan orang lain, serta asas-asas praduga tidak bersalah. Yang ketiga yaitu asas-asas dalam lapangan hukum perdata. Asas-asas dalam lapangan hukum perdata ini terbagi atas beberapa bagian, yaitu asas-asas kebolehan atau mubah, ada juga asas-asas kemaslahatan hidup, ada juga asas-asas kebebasan dan kesukarelaan, ada juga asas-asas menolak mudarat dan mengambil manfaat, ada juga asas kebijakan, asas kekeluargaan, asas adil dan berimbang, asas mendahulukan kebijakan dari hak, asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, asas kemampuan berbuat, asas kebebasan berusaha, asas mendapatkan hak karena usaha dan jasa, asas perlindungan hak, ada juga asas hak memilih berfungsi sosial, asas yang beretikat baik harus dilindungi, asas risiko dibebankan pada benda atau harta, tidak pada tenaga atau pekerja, ada juga asas mengatur sebagai petunjuk, dan asas perjanjian tertulis dan sebagainya. Jadi mengenai al-ahkam dan al-khamsah merupakan 5 macam kaidah atau 5 macam kategori penilaian mengenai benda dan tingkah laku manusia dalam Islam. Kenapa? Karena menurut sistem al-ahkam dan al-khamsah,
ada 5 kemungkinan penilaian mengenai benda atau perbuatan manusia itu sendiri. Penilaian itu menurut salah satu tokoh yaitu Al-Sairin itu mulai dari jais atau mubah di lapangan kehidupan pribadi dan malah kehidupan sosial sendiri. Kenapa? Karena jais adalah ukuran penilaian bagi perbuatan dan kehidupan kesusilaan atau akhlak atau moral. Ada juga mengenai benda, misalnya makanan disebut halal atau bukan jais, sunat, makruh, dan penilaian bagi hidup kesusilaan akhlak atau moral. Kita lanjut pada pembahasan di bab ketiga. Jadi bab ketiga ini pembahasannya sedikit panjang karena di bab ketiga ini dibagi menjadi beberapa poin. Yang pertama itu poin di mana masa Nabi Muhammad, terus masa Khulafa Rasyidin, ada juga masa pembinaan, pengembangan dan pembukuan, masa kelesuaan pemikiran, dan masa kebangkitan kembali. Itu garis-garis besar di bab 3. Kita lanjut di pembahasan yang terakhir yaitu bab 4. Di dalam bab 4 ini membahas tentang hukum Islam yang ada di Indonesia. Jadi pada bab ini yang akan dibicarakan itu ada beberapa poin. Yang pertama, hukum adat, hukum Islam dan hukum Barat. Yang kedua, hubungan hukum adat dan hukum Islam. Yang ketiga, hukum Islam dalam tata hukum Indonesia. Yang keempat, hukum Islam dan pembinaan hukum nasional. Yang kelima, peradilan agama. Yang keenam, komplikasi hukum Islam. Jadi keadaannya ketiga sistem hukum tersebut telah berlaku di Indonesia, walaupun keadaan saat ini berlakunya tidaklah sama. Kenapa? Karena hukum adat telah lama berlaku di tanah air kita. Hukum Islam juga baru dikenal di Indonesia setelah agama Islam itu disebarkan di tanah air kita. Sedangkan hukum Barat diperkenalkan di Indonesia bersama dengan kedatangan orang-orang Belanda di Nusantara ini. Jadi bentuknya pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, yang tumbuh berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat. Kenapa? Karena hukum Islam tidak tertulis dalam peraturan perundang-undang, melainkan hukum yang bersumber dan disalurkan dari syariat Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad itu sendiri. Tujuan dari hukum adat ini yaitu menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Karena hukum Islam ini bertujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah yang menjauhi larangan. Sedangkan hukum Barat, manusia akan mencapai kebahagiaan hidup di dunia akhirat. Jadi sumber ketiga hukum tersebut dapat dikategorikan lagi dalam 1 sumber pengenal, 2 sumber isi, dan 3 sumber pengikat. Jadi struktur yang dimaksud dengan struktur dalam hubungan perbincangan ini adalah tumpuan logis atau lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum yang bersangkutan dalam hukum adat Minangkabau. Misalnya pada teori struktur menurut ahli-ahli adat setempat. Ada juga hukum adat menjadi 2, yaitu hukum adat Natsabana dan hukum adat Pusaka. Jadi lingkup masalah yang diatur dalam ketiga hukum adat ini tersebut tuh sedangkan hukum adat tuh dengan hukum Barat didasarkan pada ruang lingkungan mempunyai kesamaan karena keduanya hanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan masyarakat. Hukum Islam tidak hanya manusia dengan masyarakat tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan Sang Pencipta atau Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sedangkan mengenai pembidangan ketiga sistem, yaitu hukum dapat dikemukakan hal-hal berikut, yaitu hukum adat juga mengenai asas-asas kerukunan, kepatuhan, keselarasan, dan pergaulan yang bersifat religio magis, tidak mengenal pembidangan, hukum perdata, dan hukum publik seperti halnya pada hukum barat. Selain itu, kedudukan hukum Islam dan hukum Indonesia sebagai akibat dari perkembangan sejarah bersifat majemuk. Kenapa saya menyebutkan seperti itu? Karena sampai sekarang ini di dalam negara Republik Indonesia berlaku beberapa sistem yang mempunyai corak dan susunan sendiri, yang dimasuk dalam sistem adat, sistem hukum Islam, dan sistem hukum Barat. Kini di Indonesia tuh antara lain tuh hukum Islam disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Yang kedua, Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu dengan hukum Islam sepanjang peraturan ini hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam itu saja. Yang ketiga, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia adalah sama dan sederajat. Kenapa? Karena dalam hukum adat dan hukum Barat mereka itu selaras atau sederajat. Yang keempat, hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional yang akan datang, dan di samping hukum adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam Republik Indonesia. Bab yang kelima ini membahas mengenai hukum Islam dan pembinaan hukum nasional, di mana hukum Islam itu sendiri adalah hukum yang bersifat universal karena ia merupakan bagian dari agama Islam yang universal sifatnya. Sedangkan untuk membangun dan membina hukum-hukum nasional diperlukan politik hukum tertentu, yaitu politik hukum nasional Indonesia, pokok-pokok yang ditetapkan pada garis-garis besar haluan negara yang dirinci lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Pada bab kelima ini ketentuan-ketentuan peradilan. Pada bab kelima nih lebih ke ketentuan penutup, sedangkan kalau kita dilihat bahwa kemudian dibahas mengenai hukum acara peradilan agama diatur pada bab bagian keempat tadi. Sedang di bagian kedua itu lebih ke bersifat khusus dalam undang-undang, yaitu pemeriksaan sengketa perkawinan mengenai cerai talak yang di bidang yang datang dari pihak suami atau pihak istri, cerai gugat yang datang dari istri atau suami, cerai karena alasan zina, dan lain-lain. Sementara bab kelima itu lebih ke mengenai administrasi peradilan, pembagian tugas para hakim dalam melaksanakan pekerjaan masing-masing. Kesimpulan dari saya, hal yang menarik yang saya temukan dalam buku hukum Islam ini terletak pada bab keempat. Kenapa? Karena tentang hukum Islam di Indonesia tidak hanya membahas mengenai hukum Islam saja, melainkan adanya pembahasan terkait hukum adat dan hukum Barat yang merupakan salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi buku hukum Islam ini juga membahas mengenai mekanisme sistem peradilan agama di Indonesia dan komplikasi hukum Islam di Indonesia. Di sisi lain buku ini buku hukum Islam sebagai pengantar hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih. Oke.